Saudara-saudari yang terkasih, Pace Ebene, selamat datang di channel Kapusin Alverna dalam program Terangkat Telaah Ruang Katekese. Saudara-saudari yang terkasih, minggu yang akan datang, Gereja Katolik seluruh dunia akan merayakan Minggu Panggilan dalam Minggu Kepaskah yang keempat. Banyak dari kita bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dari Minggu Panggilan ini? Apakah ini dikhususkan untuk mereka yang menjalani hidup religius, atau menjadi doa khusus bagi kita yang menjalani hidup sebagai seorang Kristiani? Untuk itu, mari kita telaah lebih lanjut dengan berbagai pertanyaan. Kapan hari Minggu Panggilan pertama kali ditetapkan? Dalam revisi Missale Romanum pada tahun 1970, hari yang sekarang ditunjuk sebagai Minggu keempat Paskah atau Minggu Jubilate sesuai dengan antifon pembuka misa untuk hari Minggu ini bertukar dengan hari Minggu sebelumnya yang sekarang dikenal sebagai Minggu Paskah ketiga. Bacaan Injil pada hari Minggu sebelumnya juga turut dipindahkan. Karena bacaan Injil hari Minggu keempat Paskah melukiskan perumpamaan tentang gembala yang baik, maka hari Minggu ini juga sekarang dikenal sebagai Hari Minggu Gembala yang Baik, nama yang sebelumnya diberikan pada Minggu Paskah ketiga yang mana pembacaan itu awalnya ditetapkan. Pada tahun 1964, Paus Paulus VI menetapkan Hari Doa Panggilan Sedunia, bertepatan dengan Minggu Gembala yang Baik yang sekarang dirayakan pada hari Minggu Paskah keempat. Untuk alasan ini, hari ini juga dikenal di Gereja Katolik sebagai Minggu Panggilan. Dengan demikian, Minggu Paskah keempat dikenal sebagai Minggu Panggilan atau Minggu Gembala yang Baik dan ditandai sebagai Hari Doa Panggilan Sedunia. Tujuan dari Hari Minggu Panggilan ini adalah untuk memenuhi perintah Yesus, yakni meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Sambil menghargai semua panggilan, gereja memusatkan perhatiannya untuk membangkitkan gembala bagi umat Allah, yakni panggilan untuk tahbisan suci dan panggilan kepada kehidupan religius. Sambil mendorong semua yang memahami panggilan mereka untuk berdoa lebih sungguh-sungguh agar mereka dapat mendengar dan menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Apakah panggilan hidup kita sebagai seorang Kristiani? Merangkum Katekismus Gereja Katolik artikel 1691 sampai 1717 diungkapkan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan yang memberi kita martabat khusus dan tak tertandingi di antara segala makhluk. Kita dipanggil untuk bersatu dan bersahabat dengan Tuhan, berbagi dalam hidupnya. Kita secara alami tertarik pada kebaikan dan cinta. Ketika kita bertindak dalam kebaikan dan cinta, kita memenuhi panggilan alamiah kita. Kita menjadi seperti apa kita diciptakan. Karena kita masih menanggung tanda-tanda dosa asal, yakni nafsu, keinginan, seluruh hidup kita adalah pertempuran antara dipanggil untuk melakukan yang baik dan dipanggil untuk melakukan kejahatan yang dengannya kita terus-menerus dicobai. Karena kita diciptakan untuk kebaikan dan untuk cinta, kita hanya menemukan kepuasan dan kebahagiaan kita ketika kita memilih kebaikan dan cinta dalam segala hal. Begitulah kiranya rangkuman dari Katekismus Gereja Katolik mengenai panggilan hidup kita sebagai seorang Kristiani. Maka kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengenal, mencintai, dan melayani Dia. Panggilan untuk bersatu dan bersahabat dengan Tuhan mengandung arti bahwa kita dipanggil untuk berbagi hidup dalam hidupnya. Entah panggilan itu untuk hidup menikah, hidup religius,
atau menjadi orang awam yang dikuduskan, kita dipanggil untuk panggilan cinta. Santo Yohanes Paulus II menasihati kita bahwasannya setiap orang, terutama jika dia masih muda, harus dengan cerdas bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan mendasar tentang kehidupan Kristen, yakni, Tuhan memanggil saya untuk apa? Beberapa orang tertarik untuk menentukan apakah Tuhan menganugerahkan mereka dengan sesuatu yang lebih baik, dengan panggilan hidup bakti atau hidup religius seperti imam, frater, bruder, dan suster. Dan juga beberapa orang tertarik untuk menentukan apakah Tuhan menganugerahkan mereka dengan sesuatu yang hanya baik, yakni panggilan untuk menikah. Bagaimana kita tahu jika Tuhan memanggil kita untuk kehidupan religius? Mengutip dari perkataan Santo Fransiskus dari Sales, ia mengungkapkan sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah Tuhan akan membuat seseorang menjadi seorang religius, tidak diharapkan bahwa Tuhan sendiri yang berbicara atau mengirim malaikat dari surga untuk menandakan kehendaknya. Tidaklah perlu bahwa 10 atau 12 bapa pengakuan harus memeriksa apakah panggilan itu harus diikuti. Tetapi perlulah untuk menyesuaikan dengan gerakan inspirasi awal dan untuk mengembangkannya, dan kemudian tidak menjadi lelah jika rasa jijik atau dingin teruslah berdatangan. Jika seseorang bertindak demikian, Tuhan tidak akan gagal membuat semua berhasil untuk kemuliaannya. Kita juga tidak perlu terlalu peduli pada saat kapan pergerakan inspirasi pertama itu datang. Tuhan memiliki banyak cara untuk memanggil para hambanya. Demikian kata Santo Fransiskus dari Sales. Lalu, apakah Tuhan memanggil Anda? Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa mempertimbangkan panggilan hidup kita. Pertama, apakah kamu punya keinginan untuk dekat dengan Tuhan? Kedua, apakah kamu punya perasaan menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidup? Ketiga, apakah kamu memikirkan tentang hidup religius yang sesekali bermunculan dalam benakmu? Keempat, apakah kamu mengalami peningkatan cinta dalam Ekaristi? Dan kelima, apakah kamu merasa bahwa Tuhan memanggilmu untuk sesuatu yang lebih? Untuk menjawab pertanyaan ini, luangkanlah waktu untuk berdiskusi dan berdoa, serta menghabiskan waktu di berbagai komunitas yang tersedia untuk Anda. Bagian integral dari proses penegasan juga mempelajari lebih banyak tentang komunitas religius dengan karisma atau cara hidup yang membuat Anda tertarik. Habiskan waktu di komunitas yang membuat Anda tertarik. Tips praktis lainnya untuk mengerti panggilan hidup kita. Pertama, luangkan waktu bersama Yesus dalam 2 harian untuk memperdalam kasih Anda kepada Tuhan. Kedua, terbukalah kepadanya. Ketiga, sembahlah Dia dalam sakramen Maha Kudus. Keempat, kembangkan keheningan sebagai disiplin untuk tumbuh dalam doa. Kelima, berdoa rosario. Mohon Bunda Maria untuk membimbing Anda. Keenam, belajar untuk membedakan berbagai gerakan di dalam diri Anda. Ketujuh, pergilah untuk mengikuti misa harian sesering yang Anda bisa. Kedelapan, bicaralah dengan seorang imam, frater, atau suster tentang kehidupan religius. Kesembilan, bagikan aspirasi Anda dengan seorang pembimbing rohani sehingga dia dapat membedakannya dengan mana perjalanan panggilan Anda. Dan yang terakhir, jelajahi komunitas berbeda yang tersedia. Maka biarlah setiap orang dengan serius mempertimbangkan perkataan Yesus, yakni apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, Matius 16 ayat 26. Dengan menggemakan perkataan Yesus ini, Santo Paulus menasihati kita, karena itu saudara-saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2. Seringlah ulangi kata-kata Santo Paulus dan Santo Fransiskus dari Assisi, yakni, Lord, what do you want me to do? Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk saya perbuat? Dan dengarkan hatimu, karena hati yang terbuka tanpa syarat dapat memenuhi kehendaknya. Kata Paus Fransiskus, panggilan Tuhan membuat impian terbesar kita menjadi kenyataan. Apa pesan Paus Fransiskus dalam Hari Doa Panggilan Sedunia ke-58 yang jatuh pada tanggal 25 April 2021 ini? Karena dedikasi gereja sepanjang tahun liturgi ini kepada pelindung Santo Yosef yang terkasih, Paus Fransiskus dalam pesannya menyebutkan kehidupan dan panggilan Santo Yosef. Paus Fransiskus menghubungkan pesan tersebut dengan surat apostoliknya Patris Corde yang dirilis pada 8 Desember tahun 2020. Melalui suratnya, Paus mendesak setiap umat untuk meningkatkan cinta mereka terhadap Santo yang agung ini. Ada 3 kata kunci dari kehidupan Santo Yosef yang sangat terkait dengan panggilan setiap individu. Pertama, mimpi. Matius dalam Injilnya menceritakan 4 mimpi tentang Santo Yosef. Dalam setiap mimpinya, Yosef mendapat panggilan yang sulit dari Tuhan untuk mengubah rencananya dan mengambil risiko untuk mengikuti rencana ilahi. Mengapa Yosef cepat-cepat mewujudkan mimpinya? Paus Fransiskus berkata, karena hatinya diarahkan kepada Tuhan, itu sudah condong ke arahnya. Indikasi kecil sudah cukup bagi telinga yang terdalam untuk waspada dalam mengenali suara Tuhan. Yang kedua, pelayanan. Paus Fransiskus mempertimbangkan panggilan Santo Yosef untuk melayani. Yosef hidup sepenuhnya untuk Yesus dan Maria dan tidak pernah untuk dirinya sendiri. Dia melayani mereka, melindungi mereka, dan merawat mereka. Dengan ini Paus Fransiskus menyebutkan bahwa Santo Agung ini disebut sebagai pelindung panggilan. Yang ketiga, kesetiaan. Paus Fransiskus berkata, sukses dalam hidup dibangun di atas kesetiaan yang konstan pada keputusan yang terpenting. Sebagai orang yang dikuduskan, yang penting adalah kesetiaan seseorang dalam terang kesetiaan kepada Tuhan. Demikian katekese singkat mengenai Minggu Panggilan yang akan segera kita rayakan. Dalam rangka menyambut Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58 pada tanggal 25 April 2021, mari kita doakan doa mohon panggilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, bruder, frater, dan pastor yang berkarya di gerejamu di seluruh dunia. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilanmu untuk turut bekerja di ladangmu. Kami mohonkan kepadamu ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja, dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, frater, bruder, dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf, dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan denganmu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya, sehingga bila suatu saat engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, frater, bruder, dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah-tengah kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, Saudara dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.